saat kita dititipi karunia oleh Allah, maka ingat, ada arus yang dikeluarkan zakatnya, infak sodakohnya. Saat kita dikasih jabatan, ingat, itu jabatan titipan dari Allah. Tidak akan pernah lama orang menjadi masa jabatan. Maka, jadilah orang-orang yang ketika dititipi nikmat oleh Allah, dia bersabar, dia bersyukur. Ketika diberikan karunia oleh Allah, dia bersyukur. Dan yang kedua, tatkala kita diberikan cobaan, anak sakit, hutang menumpuk, rizki dikit, pekerjaan susah, bisnis hancur, perniagaan tunggang langgang, lalu kita tidak memiliki apa-apa, yang tadinya memiliki harta miliaran, hanya memiliki harta jutaan. 1 juta, 2 juta, yang biasa pemasukan kita puluhan juta, tapi sekarang hanya masuk 100-an ribu. Jangan pernah sedih. Yang harus kita lakukan adalah bersabar. Sambil tawakal, ikhtiar, berdoa, dan berusaha di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu, orang-orang yang ketika diberikan cobaan tidak mau mendekat kepada Allah, dialah orang yang lebih sombong dari Fir'aun. Kenapa? Dalam keadaan tidak berdayanya pun tidak mau bersujud kepada Allah. Dalam keadaan kepapaan, tidak memiliki apa-apa, lemah dirinya, tidak memiliki sesuatu yang dia banggakan, tapi lupa kepada Allah, tidak mau bersujud, malah tambah maksiat. Maka inilah orang-orang yang lebih sombong dari Fir'aun. Fir'aun sombong, banyak hartanya, tinggi jabatannya, tidak pernah sakit selama ibunya masih ada. Kita bukan siapa-siapa, harta tidak begitu banyak, jabatan tidak tinggi, sering sakit-sakitan, kok malah lupa kepada Allah. Maka kalau kita diberikan oleh Allah cobaan, bersabar. Dengan apa? Banyak bersujud kepada Allah. Ya Allah, tengah malam kita merintih, kita meminta, kita memelas, kita memohon, kita berdoa, ya Allah, bisnisku sedang hancur, bisnisku sedang tidak ada, aku dalam keadaan rugi dan berhutang. Maka berikanlah rizki dan karunia-Mu ya Allah. Kembalikanlah bisnis hamba. Hamba ingin membantu orang-orang yang lemah. Minta begitu sama Allah. Sebab apa? Tatkala kita dalam keadaan tersungkur, lalu kita bersujud kepada Allah, kita menangis, merintih, didengar oleh para penduduk langit. Merintih, memohon di atas bumi, yang mendengar adalah para penghuni di atas langit. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencari hamba-hambanya yang mau berdoa. Ud'uni astajib lakum. Doa kalian, maka aku akan menjawab. Minta, minta. Jangan pernah malu. Allah Maha Kaya. Innallaha ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Yang cuma diminta hanya duit kecil. Yang diminta cuma jabatan kecil. Yang diminta cuma menghilangkan kesusahan kecil. Apa yang tidak mungkin bagi Allah tatkala kita mau untuk berdoa? Sekarang ini banyak orang-orang yang ketika dalam keadaan kesulitan, bukan berdoa, malah update status, dipasang di wall-wall Facebook, dipasang di SW status WhatsApp, dipasang di IG. Tak ada maknanya, tak ada manfaatnya. Orang lain yang akan mendukung kita hanya bisa mengatakan, yang sabar ya. Orang lain yang membenci kita akan mentertawakan kita. Beda. Tapi kalau Allah, ketika kita berkeluh kesah, kita bermunajat, meminta, memohon, mengadukan apapun permasalahan kita, kesulitan dan cobaan kita, kita memohon kepada Allah. Allah akan dengan senang, Allah akan lega hati untuk menerimanya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wahai Muhammad, kalau umatmu menanyakan, di mana aku, sesungguhnya aku dekat. Aku akan menjawab apapun yang diminta oleh umatmu. Wah, indah Islam itu. Jangan lagi kita mencari-cari kesulitan. Dengan adanya musibah,
tapi kita tidak mau bersabar. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, "Malam yaskur ala na'mai." Siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmatku, walam yasbir ala balai, tidak mau sabar terhadap cobaanku. Orang-orang yang seperti ini maka diancam oleh Allah, fal yakhruj min tahtis samai fal yatlub rabban siwaya. Kalau kita tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, kita tidak mau bersabar dan berkeluh kesah, kita nyalahin Allah terhadap musibah yang datang, terhadap cobaan yang menimpa, terhadap sesuatu yang tidak enak menerpa, kita protes kepada Allah, kita marah kepada Allah. Kata Allah, kalau orang yang seperti ini, maka keluar dari korong langitku, cari Tuhan selain aku. Bayangkan, begitu marah Allah, begitu murka Allah terhadap orang-orang yang tidak mau bersabar dan menyalahi takdirnya. Kalau kita diusir dari alam dunia ini, mau kemana? Semua semesta adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi, di langit, kepunyaan Allah. Kalau kita sudah diusir oleh Allah, mau kemana? Maka siapapun kita, tatkala ada ketidakenakan, ada sesuatu yang pahit, ada cobaan yang menerpa. Satu, kita munajat. Dua, kita bersabar. Dan yang ketiga, kita back to Allah. Kembali kepada Allah. Meminta, memohon, ya Rabb, kembalikan apapun yang telah Engkau berikan. Hilangkan cobaan ini. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang tidak membuat iman kami semakin besar, ya Allah. Tapi jika memang ini adalah cobaan yang akan membuat iman kami besar, tolong ya Allah, kuatkan iman kami. Begitu doa. Banyak kawan-kawan yang datang kepada saya, Ustaz, saya mengalami ini, mengalami itu, bisnis saya bangkrut, keluarga saya bercerai, saya ditinggalkan oleh anak istri saya. Ya begitulah pengalaman pribadi. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang, diceritakan oleh orang lain, datang kepada saya, dia berkeluh kesah. Jawabannya cuma satu, sabar dan istighfar. Sebab apa? Dengan sabar jiwa kita akan semakin kuat. Dengan sabar jiwa kita akan semakin kokoh. Iman akan semakin bertambah. Iman akan semakin kuat. Dan dengan sabar kita akan mampu untuk senantiasa menerima rasa yang tidak enak ini, cobaan yang pahit ini dengan keimanan dan juga beribadah. Karena kalau orang tidak sabar, ketika diberikan cobaan, diberikan musibah, dia akan semakin jauh dari Allah, bukan semakin dekat. Bukan munajat, tapi maksiat. Tapi bagi orang-orang yang bersabar, mereka akan istighfar. Dan istighfar inilah banyak menyelesaikan masalah.